Kita ke informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. 17 korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain di Stasiun Bekasi Timur masih dirawat di RSUD Bekasi. 17 korban yang dirawat luka berat, sejumlah korban yang mengalami luka berat bahkan harus menjalani operasi. Korban mayoritas mengalami memar dan fraktur. Sebelumnya, 54 korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Saudara jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Haniel Rivelino sudah bersiap di RSUD Bekasi. Selamat siang, Carla. Carla, jadi bagaimana kondisi korban yang saat ini masih dirawat di sana? Apakah sudah semakin membaik? Ya, selamat siang Fedi dan juga saudara. Dari total 54 korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang dilarikan ataupun dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi per hari ini, terdapat 17 korban yang masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi, di mana ini artinya terdapat kurang lebih sekitar 31 korban kecelakaan yang telah dipulangkan dari RSUD Kota Bekasi. Dan apabila kita bandingkan dengan data per hari sebelumnya, pada hari kemarin ini terdapat 23 korban yang masih menjalani perawatan. Per hari ini sudah ada 17 ataupun masih ada 17 korban yang menjalani perawatan, artinya terdapat 6 pasien yang dalam waktu 1 malam ini telah dipulangkan. Ini cukup menunjukkan perkembangan yang signifikan dari perawatan para korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi, di mana berdasarkan keterangan yang kami himpun, Vidi dan juga saudara, untuk korban yang masih menjalani perawatan ini mayoritas mengalami cedera berupa memar maupun juga patah tulang. Dan per kemarin, Vidi dan juga saudara, ini total pasien yang telah menjalani operasi ini sebanyak 7 orang, dan apabila kemarin terdapat 3 orang yang berada di ruang ICU, per hari ini untuk 3 orang tersebut ini sudah tidak lagi berada di ruang ICU di RSUD Kota Bekasi, di mana untuk 1 orang yang kemarin berada di ruang ICU ini atas maksud kami untuk 1 orang tersebut dinyatakan meninggal dunia pada hari kemarin, dan 2 orang lainnya yang kemarin berada di ICU ini telah dirujuk ke rumah sakit lainnya, di antaranya ke Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah Bekasi dan juga Rumah Sakit Primaya. Dan untuk per hari ini memang tadi dari pantauan kami terlihat masih ada salah 1 orang yang kemudian mendatangi posko tanggap darurat untuk melaporkan bahwa dirinya menjadi korban dari peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Senin malam lalu maksud kami. Namun hal ini perlu kami konfirmasi kembali kepada pihak RSUD apakah benar untuk orang yang baru datang tersebut sekitar 15 menit lalu ini, apakah benar merupakan korban dari kecelakaan ataupun juga sebaliknya. Dan untuk per hari ini, Fida dan juga saudara, total dari pasien yang dirawat di RSUD Kota Bekasi, 4 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Diantaranya yaitu Nurlailat, Nuryati, dan Enggarretno yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa, sedangkan yang terakhir dinyatakan meninggal dunia atas nama Mia Citra ini dinyatakan meninggal dunia pada Rabu pagi kemarin, di mana seluruh pasien ataupun juga korban kecelakaan yang dinyatakan meninggal dunia ini seluruhnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan telah dimakamkan. Dan terkait dengan pembiayaan dari pengobatan yang dilakukan di RSUD ini, dari pihak KAI telah menjamin untuk seluruh biaya pengobatan yang akan ataupun yang diterima dari pasien yang dirawat di RSUD Kota Bekasi. Selain itu juga Vidi dan juga saudara, kemarin Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi juga datang ke RSUD Kota Bekasi dan juga memberikan informasi bahwa dari Pemprov Jawa Barat ini juga memberikan santunan kepada korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi ataupun juga seluruh korban yang dirawat di berbagai rumah sakit yang ada di Bekasi, di mana untuk korban yang menjadi korban selamat diberikan santunan berupa 10 juta rupiah per korban. Lalu kemudian untuk
Korban meninggal dunia ini diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Demikian, kembali ke studio, Vidi. Baik, Claudia Carla dari RSUD Kota Bekasi, terima kasih untuk laporan Anda. Usut kasus tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi, Jawa Barat, polisi memeriksa masinis kereta dan sopir taksi daring yang terjebak di rel kereta sebelum kecelakaan terjadi. Selain masinis KRL, masinis kereta Argo Bromo Anggrek dan sopir taksi daring, polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi lainnya untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Olah tempat kejadian perkara juga telah dilakukan. Sebelumnya, polisi juga telah meminta keterangan saksi di Polres Metro Bekasi Kota. Pemeriksaan untuk menyelidiki ada tidaknya dugaan kelalaian dalam kasus kecelakaan ini. Untuk kegiatan pemintaan keterangan supir taksi online baru akan dilaksanakan, termasuk dengan beberapa orang masinis kereta listrik dan kereta cepat Argo Bromo Anggrek juga akan dilaksanakan permintaan keterangan pada hari ini juga. Kami akan melakukan update apabila nanti akan ada hasil dari proses pemeriksaan tersebut. Dan kami juga akan, tim penyidik akan mendalami apakah dari kealpaan ataupun kelalaian ini mengakibatkan luka sampai dengan hilangnya nyawa seseorang. Ini juga akan harus kita dalami ya secara komprehensif